Selamat malam pemirsa, Gestur kembali ke depan Anda selama 1 jam ke depan dan kita akan membahas apa penyebab kematian dari Wayan Mirna Salihin. Di studio kami telah hadir beberapa narasumber kami, sudah ada Jessica Kumala Wongso, teman dari Mirna. Selamat malam Jessica, dan juga Pak Yudi Wibowo selaku kuasa hukum dari Jessica. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Asep Irawan selaku pengamat hukum. Selamat malam Kang. Ada juga Dr. Budiawan, ahli toksikologi kimia, atau juga disebut lebih intim dengan ahli racun kimia ya dok ya. Selamat malam dok. Dan juga ada Dr. Hubertus dari psikiater. Sebelum kita mulai dialog malam ini, kita akan melihat bagaimana kasus yang terjadi 6 Januari kemarin hingga berkembang sampai hari ini. Kita lihat bersama liputannya. Perihal secangkir kopi berisi sianida yang merenggut nyawa Mirna, menghipnotis jutaan pasang mata. Kematian Mirna yang tragis, praktis, membuat publik menjadi kritis. Opini bermunculan tak habis-habis. Siapa sebenarnya sang pembunuh sadis? Nama Jessica Kumala Wongso belakangan jadi bulan-bulanan. Gadis 27 tahun ini dituding sebagai dalang utama pembunuhan. Meski label tersangka belum dicapkan polisi, Jessica sudah dicekal pihak imigrasi. Dari memesan kopi, menghalangi CCTV, menolak mencicipi kopi, hingga dituduh menghilangkan barang bukti, publik menilai Jessica lebih pantas dicurigai ketimbang saksi lain yang diperiksa polisi. Soal pemeriksaan juga istimewa, hanya Jessica yang diperiksa hingga kali kelima. Kerja keras polisi benar-benar diuji. Dari 2 kali prarekonstruksi, serta mempertimbangkan pendapat para ahli, polisi akhirnya mengantongi 4 alat bukti yang menjadi bekal koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi kemarin. Atensi publik yang berapi-api boleh jadi mengintimidasi kerja polisi. Namun perkara pembunuhan tak cukup bermodal spekulasi. Dan hingga saat ini pihak kepolisian belum mengungkap siapa pelaku dari pembunuhan Mirna. Saya akan bertanya langsung pertama kali terhadap Jessica. Jessica, imigrasi sudah mengeluarkan surat pencekalan terhadap Anda dan juga Hani. Apa pendapat Anda? Saya tidak menerima surat itu. Pertamanya ya, saya tidak tahu. Saya cuma tahunya paspor saya difoto dan saya kirimkan ke kuasa hukum saya, lalu kuasa hukum saya menyerahkan itu kepada penyidik. Adakah sebelumnya dari pihak imigrasi yang memberitahukan bahwa Anda masuk dalam beberapa daftar pencekalan, tidak bisa pergi ke luar negeri? Oh, tidak ada sama sekali, dan saya juga tidak berencana untuk pergi ke luar negeri sebelum masalah ini selesai. Hari ini kabarnya Anda bertemu dengan Komnas HAM. Iya, betul. Pada siang tadi. Apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan siang tadi? Intinya kronologinya aja, saya menjelaskan lagi, menjelaskan ulang versi saya. Selain kronologi, ada hal-hal penting yang juga ditanya oleh pihak dari Komnas HAM? Tidak ya, kita seperti berdiskusi, mengobrol saja. Selain kronologi, adakah juga pihak Komnas HAM menanyakan tentang kedekatan Anda dengan Mirna dan juga dengan Hani? Karena kabarnya Anda ini bertiga berteman di Australia sudah 8 tahun lebih ya? Iya betul. Ya, saya juga jawabnya seperti saya menjawab kepada polisi dan kepada banyak yang orang lainnya. bertanya sampai hari ini karena masih terus simpang siur keberadaan terjadi. Bisakah diceritakan kembali sejak awal apa yang membuat akhirnya Jessica memiliki inisiatif untuk membentuk grup WhatsApp dengan beberapa teman dan akhirnya ada pertemuan di situ? Pertama, bukan saya yang membuat grupnya itu adalah almarhum Mirna yang membuat grup chatnya. Saya sudah 4 tahun tidak pulang ke Indonesia. Lalu waktu saya pulang, saya ingin reunian sama teman kuliah saya. Alasannya sederhana begitu saja. Iya, mungkin nanti bisa lihat ke kamera saja. Oh, oke. Selain memang ada di sana pembicaraan mengenai temu kangen begitu ya. Siapa yang pertama kali inisiatif untuk meminta bertemu? Saya. Karena yang teman yang lainnya bertiganya itu sudah di Jakarta bertahun-tahun. Cuma saya saja yang nyasar di sana. Apa inisiatif Jessica? Apakah memang ingin ngobrol dengan teman-teman? Iya, sebatas betul. apa? Karena kita kan teman sudah lama ya. Saya udah lama tidak ketemu. Jadi ya pengen ketemu saja, tidak ada alasan lain selain itu. Di grup itu apa sih yang dibicarakan?
Ya ngapain aja, kapan kamu ada waktu buat ketemu sama saya. Terus kan itu dekat waktu tahun baru sama Natal, ya kita ngomonginnya yang hal-hal yang biasa aja lah, nggak ada yang sampai detail banget. Siapa yang memutuskan akhirnya bertemu pada tanggal 6 Januari dan di tempat Cafe Oliver? Kita memutuskan bersama-sama karena saya di sini liburan saja, jadi saya nggak ngapa-ngapain kan. Kalau mereka kan ada pekerjaan ya, jadi setiap hari kan ada kegiatan. Jadi ya kita tetapkan siapa saja yang sama-sama dalam satu hari itu bisa. Ya jadi tentukan hari itu tanggal 6 Januari. Ini banyak kabar yang bermunculan di luar kedatangan Anda ke Komnas HAM ini. Apakah karena Anda merasa terusik dengan pemberitaan yang sudah berkembang dan ada pemberitaan yang menyudutkan? Apakah memang itu yang membuat Anda datang ke Komnas HAM untuk bertukar pikiran, berbicara, atau mungkin ada hal lain yang sangat mendesak sekali yang membuat Jessica hadir ke Komnas pada siang ini? Soal saya disudutkan itu emang semua orang satu Indonesia sudah tahu ya. Jadi emang itu bukan alasan saya untuk datang ke sana, itu karena saya diundang. Menurut Pak Kuasa Hukum saya diundang. Saya juga tidak tahu kenapa, saya ikut aja. Ya. Pak Yudi, kalau tadi dikatakan diundang oleh Komnas HAM, apa yang membuat atau ada hal-hal penting apa yang akhirnya membuat Komnas HAM merasa ingin mengetahui kronologis kejadian sejak pertemuan 6 Januari sampai hari ini? Ya, begini. Komnas HAM menanyakan apakah selama pemeriksaan itu ada tekanan-tekanan sehingga haknya Jessica ini dilanggar. Tetapi saya jawab, saya dampingi terus, tidak ada yang dilanggar. Ya sesuai aturan KUHAP yang dilakukan oleh polisi. Tetapi kan Jessica ini tekanan oleh pers. Keluar di rumah, pers banyak. Pers nggak dijawab, dikejar. Semakin nggak dijawab, beritanya semakin hancur. Apalah lesbian, sekitar segitiga bisa muncul begitu. Nggak tahu siapa itu yang menerbitkan seperti itu. Jadi saya punya inisiatif, ya kita jawab aja. Yang ngundang kita jawab gitu. Ya. Jadi kalau ini sudah opini masyarakat, ini dia itu seolah-olah divonis sudah bersalah atau melakukan perbuatan itu, perbuatan meracuni. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Saya jamin dia nggak melakukan perbuatan itu. Bolehlah diperiksa. Apa yang membuat Bapak begitu yakin dan menjamin bahwa Jessica tidak melakukan? Karena Jessica ini di samping klien saya juga sepupu saya. Sepupu saya ini ibu saya anak nomor pertama, ibunya Jessica ini anak bontot gitu. Jadi kita melalui pembicaraan antar keluarga tidak ada dan tidak ada perbuatan yang sebagaimana yang akan disangkakan itu. Nah, kita sebagai keluarga juga malu gitu kalau sampai ini terjadi benaran. Tapi tidaklah, saya yakin itu tidak, sudah tidak ada perbuatan itu. Baik, mungkin Jessica yang menjadi banyak perhatian orang adalah ada beberapa kejanggalan begitu ketika memang Anda menaruh tas di atas meja yang mungkin itu kebiasaan Anda. Ada juga celana panjang yang Anda gunakan pada hari itu robek dan Anda buang begitu ya. Bagaimana ceritanya sampai Anda datang bisa mengatur pertemuan, bisa duduk di tempat yang sudah dipesan sebelumnya dan memesan kopi? Apakah memang itu sebelumnya Mirna sudah berbicara di WhatsApp bahwa ingin dipesan kopi tersebut atau memang inisiatif dari Jessica sendiri? Iya sudah, Mirnanya bilang kalau dia itu suka sama Vietnamese Ice Coffee-nya itu. Lalu sebelum bertemu dengan Mirna dan teman yang lainnya tanggal 6 Januari, saya sudah bertemu dengan Mirna duluan waktu tanggal 8 Desember 2015. Pada saat itu kita pergi makan malam dan pergi minum kopi sesudahnya langsung. Dua kali itu dibayar dua-duanya sama Mirna. Jadi saya punya inisiatif untuk membalas budi karena dia sudah bayarin saya 2 kali dalam 1 hari 1 bulan yang lalu. 2 kali bayar, akhirnya Anda inisiatif untuk membayar dan juga akhirnya mentraktir Mirna. Apa yang membuat akhirnya ketika kopi itu belum keluar Anda sudah membayar terlebih dahulu? Karena Mirna itu orangnya pasti kalau saya tunggu dia sampai datang, dia nggak akan boleh saya bayar lagi. Dia emang orangnya kayak gitu, dia nggak mungkin kasih saya bayarin dia.
Karena selalu saya dibayarin sama Mirna. Saya nggak tahu kenapa, tapi selalu begitu. Baik, bagaimana sikap dari Jessica dan juga Hani ketika memang mengetahui bahwa setelah meminum ice coffee Vietnam, Mirna terlihat kejang-kejang dan mengeluarkan air liur dari lidahnya? Dijawabnya nanti saat lagi kita kembali di Gestur. Jessica, ini masalah yang cukup besar sekali dan masalah yang tidak main-main ya. Tidak pernahlah terbayang sebelumnya bahwa ini akan terjadi. Apa yang membuat Jessica tampak tenang, tampak begitu biasa saja menyikapi hal kejadian seperti ini? Saya memang tidak berbuat. Jadi menurut kuasa hukum saya diberikan nasihat kalau saya tidak berbuat ya ngomong apa adanya, berusaha supaya tetap tenang. Tapi walaupun saya kelihatannya tenang, tapi sebenarnya saya juga sedih dan di balik ini juga saya menangis gitu loh. Kayak nggak percaya kenapa ini terjadi seperti ini. Saya juga mikir kalau misalnya saya nggak pulang ke Indonesia, apa ini bakal terjadi. Pasti ada pikiran-pikiran seperti itu ya. Cuma ya kalau di depan kamera ya saya harus tegar lah. Anda menyesal pulang ke Indonesia? Ada penyesalan, saya cuma mikir kalau misalnya saya tidak pulang, apakah ini akan tetap terjadi atau tidak. Kalau Itu tadi saja. Jessica katakan suka ada rasa kesedihan, apa yang Jessica lakukan? Dengan siapa biasanya berbagi? Dengan orang tua saya saat ini, dengan orang tua saya. Karena saya saat ini tidak bisa percaya sama siapa-siapa lagi ya saat ini. Jadi ya saya ngomongnya sama kuasa hukum saya, sepupu saya juga, dan orang tua saya, dan kakak saya. Dr. Hubertus, kalau kita melihat dengan apa yang dikatakan oleh Jessica bahwa memang ketenangan ia miliki karena ia merasa tidak bersalah. Sebelum menjawab apa yang tadi saya tanyakan, bagaimana Anda melihat kasus ini yang terjadi pada 6 Januari kemarin yang menyebabkan Mirna meninggal dunia setelah sesaat meminum ice coffee Vietnam? Ya, tentu saja sebagai teman akan ada ekspresi-ekspresi khusus ya. Nah, mungkin saya bisa menanya Jessica pada waktu hari itu, tanggal 6 ya, gimana perasaan Jessica? Pada saat sudah terjadi, Ya, sudah kejadian. saya pertamanya panik dulu. Ya. Dok, saya nggak tahu harus berbuat apa kan ya. Saya tidak pernah melihat Ya. ada seseorang Ya. yang begitu sampai kejang-kejang keluar air dari mulutnya dan kaku dan kepalanya ke belakang, saya sendaran ke belakang begitu. Saya nggak tahu mesti berbuat apa. Lalu semua terjadi dengan cepat sekali. Ada banyak petugas yang datang mencoba menolong teman saya, lalu dibawa ke klinik sampai ke rumah sakit, dan saat itu waktu yang singkat saja sepertinya teman saya sudah tidak ada. Saya tidak mengerti itu kenapa. Pertamanya saya panik, lalu bingung, lalu sedih. Itulah emosi saya pada malam itu. Ya, mau tahu gambaran kesedihannya ya. Pada waktu itu jam berapa Jessica sampai di rumah? Sampai di rumah. Ya, hari itu tanggal itu. Iya, sekitar jam 10.45, hampir jam 11. Saya meninggalkan rumah sakit sekitar jam 10. Jam 10 malam. 10 malam, iya. Habis itu apa yang Jessica lakukan? Saya mau mandi saja, jadi pulang rumah, mandi, terus tidur. Berusaha tidur, tapi saya tidak bisa tidur. Nah, sampai jam berapa nggak bisa tidurnya? Saya nggak liatin jam ya, dok ya, saya coba tidur aja, tapi lama-lama ya juga tidur sih, tapi itu sama sekali tidak gampang untuk tidur. Berapa jam kira-kira kesulitan tidur itu? Sekitar, kan ke tempat tidur sampai ke tidur iya. butuh berapa jam? Saya kan pulang rumah, lalu saya mandi, sesudah itu ke keranjang, saya coba tidur sekitar 2 atau 3 jam Pak, kira-kira. Selama 2-3 jam itu apa yang terbayang di pikirannya Jessica? Saya berbayang itu apa yang terjadi sama teman saya nggak ngerti kenapa kok bisa secepat itu. Waktu sekitar jam 5 saya masih melihat dia jalan, masih melihat dia tersenyum, menyambut dia, memeluk dia. Tapi sekarang sudah tahu-tahu tidak ada dengan singkat seperti itu. Waktu yang sangat pendek. Malam itu bisa tidur nggak? Kenapa? Bisa tidur nggak malam itu? Saya sebenarnya sih tidak bisa tidur, cuma dipaksa tidur saja. Oke. Jam berapa terbangunnya? Saya terbangun sekitar, saya tidurnya nggak panjang sampai pagi. Jadi setiap berapa jam atau setiap berapa menit kebangun. Berapa jam bangun? Kenapa? Tiap berapa jam bangun? Sekitar 1 jam.
Setiap Iya. saat 1 jam bangun. Baik. Iya. Dokter Hubertus, kalau dari apa yang Anda tanyakan kepada Jessica, apa yang Bapak analisa, yang Bapak simpulkan dari sejak terjadi tanggal 6, lalu akhirnya ke rumah sakit, dan sampai akhirnya sulit tidur? Saya mau perhatikan reaksi seorang teman dekat, kan, teman dekatnya. Bagaimana waktu meninggalkan, seperti apa, ya, seyogyanya seperti apa. Itu maksudnya, saya ingin tahu. Saat di rumah sakit atau Saat tidur, saat saya tidur? saat pulang ke rumah. Aduh, itu gelisah sekali. Saya berputar-putar di ranjang saja, tidak bisa tidur. Saya paksain tidur pun, saya minum teh hangat gitu ya. Saya mau mencoba tidur sebentar, Minum apa? 1 jam lagi. Bukan kopi, Ya. teh hangat, teh hangat, iya. Kebangun lagi, terus sebentar lagi sempat kayak tidur, tapi sebentar lagi kebangun lagi. Tapi Sekitar enggak. setiap 1 jaman. Tapi saya nggak mau lihat jam, Pak, soalnya saya takut kalau kurang tidur pagi ini gimana. Kalau melihat jam malah semakin stres kan, kalau jam 3 pagi masih bangun, jam 4 pagi masih bangun. Tapi sih saya merasa hampir setiap jam bangun terus. Ya, selama tidur itu tidak ada yang nemani. Oh, tidak ada, saya sendiri. Iya. Tidak sampai reaksi histerik atau panik atau gimana, nggak ada. Tidak panik, menangis. Menangis. Baik, baik. Mungkin Dokter Budiawan ada yang ditanyakan terhadap Jessica? Ya, saya tertarik ya, karena saudara Jessica ini kan ya boleh katakan memikirkan setelah kejadian itu ya gitu ya. Tentunya saya ingin mungkin dapat gambaran dari Jessica ini waktu kita tahu kan itu penyebabnya diduga itu dari minum kopinya kan gitu kan. Nah pasti kan sediaan awal Jessica nggak melihat ya gitu atau melihat Baik. nggak kan? Kemudian, Baik, dokter, Ya. mungkin yang banyak orang bertanya adalah ketika memang seseorang sebagai ahli dari toksikologi kimia atau ahli racun kimia, Ya. banyak orang bertanya bagaimana efek seseorang Ya. ketika dia mengkonsumsi Ya. entah itu makanan, Ya, entah ya. itu minuman, bagaimana reaksi orang yang sehabis mengkonsumsi, apakah memang gejalanya selalu Ya. mual, kejang, dan sebagainya? Ya itu yang pertama saya ingin tahu tadi kan ketika itu kan dia mengkonsumsi meminum kopinya kan gitu kan, dan tentunya ketika minum kopinya itu kan udah dalam keadaan sudah tersedia kan gitu kan kopinya Iya, itu betul. kan, dan kemudian langsung diminum atau diseruput itu ada sebenarnya? sedotannya sih, Pak. Pakai sedotan aja Iya, gitu betul. kan. Jadi pas sedotan terus kemudian langsung dia ada reaksi atau gimana ya kelihatan? Saya tidak melihat langsung waktu Oh, gitu. almarhum meminum kopinya. Lalu tapi saya tahu sesudah itu dia langsung bilang sama saya kalau kopinya rasanya tidak enak. Kira-kira aneh. berapa menit atau berapa jelang waktu setelah dia seruput terus kemudian dia mengalami efek kayak gitu? Tapi waktu dia minum, sesudah itu dia langsung bilang sama saya kalau rasanya tidak enak. Terus saya Oh dia jadi waktu seruput pertama dia iya, rasa tidak rasanya enak tidak gitu enak. ya? Terus saya langsung disodorin ke muka saya, suruh cobain gitu. Iya. Ini cobain nih gitu. Terus saya Dicobain artinya untuk dites gitu atau? Iya, untuk beliau menyuruh saya untuk mencobai karena kopinya iya. itu menurut dia rasanya aneh. Iya. Tapi saya cium sedikit, emang aromanya tidak Tidak layaknya kopi kafe gitu ya? Iya, saudara? ada sedikit wangi kopinya, tapi Menyengat, aneh. sesuatu Iya. yang menyengat. Iya. Jadi iya. saya takut kan kalau mau coba itu juga. Oke. Jadi saya bilang ya enggak deh, tapi mukanya dia tuh udah kayak mencicipi sesuatu yang tidak enak di mulutnya ya. Oh, gitu, ya. Terus dia langsung menyuruh saya untuk meminta air putih. Oh, gitu. Begitu saja. Terus saya lari menuju ke arah yang lain ya, ke arah kebalnya itu. Lalu saya ngomong sama pelayannya untuk saya meminta air putih. Nah, lalu pelayannya menanyakan beberapa pertanyaan seperti mau yang sparkling water atau apa, mau yang besar atau yang kecil. Saya bilang, aduh pokoknya air putih aja deh. Nah pada saat itu saya nggak lihat si korban itu sedang apa. Iya. Balik di meja karena saya Baik. tidak ada di tempat. Baik, Dokter Budiawan, apakah memang setiap orang memiliki gejala yang sama seperti Mirna ketika meminum, lalu tidak lama kemudian kejang dan mengeluarkan air liur dan dengan kepala yang menengadah? Apakah memang setiap orang sama seperti Ya, itu? kalau gejala keracunan ya salah satu misal keracunan bahan kimia ada respon-responnya seperti itu. Jadi apalagi tadi sudah digambarkan ketika dia menseruput saja gitu kan, artinya tuh bagian dari organel testis itu. Jadi kalau bahan kimia dicobakan itu masuk sampai bagian Baik. lidah saja sudah langsung ada respon itu. Ya, itu ya. Dan kemudian kalau apalagi dia seruput dan minum, nah itu kan tentunya
reaksinya cepat. Kalau reaksi cepat berarti itu ada dosis atau kadar dari suatu bahan asing dalam hal ini, kalau sekarang disebut sebagai cyanida itu, yang kemudian langsung memberikan efek. Karena zat racun kimia itu cepat sekali dalam dosis yang tepat itu, dalam pengertian yang besar itu, cepat sekali reaksinya. Ya, dan itu gejala-gejala seperti itu. Jadi kalau dia dosisnya besar, apalagi saya baru tahu bahwa itu diseruput dulu kan gitu ya, bukan saya pikir diminum gitu kan. Jadi diseruput saja, berarti itu dosis besar sekali. Berarti tinggi sekali ya, tinggi sekali tidak itu. langsung ditenggak Tidak semuanya. langsung ditenggak. Jadi dalam jumlah mungkin ukuran berapa mili itu kan langsung, dan kemudian memang gejalanya seperti itu. Baik, jadi, nanti kita akan bahas berapa mili dan juga aspek-aspek ke depannya, juga aspek hukum seperti apa. Kang Asep nanti dijawab, saat lagi kami kembali di Gestur. Anda masih bersama kami di Gestur. Saya akan nanya ke Kang Asep Irawan, kalau dari sisi hukumnya seperti apa Anda melihatnya, Kang? Kalau saya lihat proses hukumnya ya, saya akan bilang lebih paham kalau soal medis dan soal kimiawi. Ini berlaku untuk siapapun. Ketika ada peristiwa pidana, orang meninggal karena keracunan atau diracun, tanda petik, harus dicari tahu siapa yang membuat racun itu dalam tubuh orang yang meninggal tersebut. Nah, proses bagaimana membuka itu ada di KUHAP. KUHAP itu pasal 3 mengatakan proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Nah, di undang-undang ini di KUHAP pasal 107 dan seterusnya sampai 110, 133 sampai 136 mengatakan sederhana, ya. Ketika ada penyelidikan, ya, nah, proses penyelidikan belum penyidikan. Nah, satu yang dipegang itu tidak hubungan dengan jaksa penuntut umum. Kalau sudah ada penyidikan, nah, ketika dimulainya penyidikan, penyidik memberitahukan kepada jaksa penuntut umum. Artinya apa? Ada SPDP. Ya, jadi jaksa diberitahu oleh ini mulai penyidikan. Apa artinya penyidikan? Penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik untuk membuat terangnya tindak pidana dan tersangkanya ada. Jadi ketika si polisi ngasih SPDP kepada kejaksaan, itu sudah ada tersangkanya. Pegang itu. Jadi kalau sekarang penyelidikan masih ada gelar perkara dengan JPU, pengetahuan saya, pemahaman saya, atau mungkin saya ketinggalan pengetahuan, ada KUHAP baru saya nggak tahu, itu tidak ada. Jadi ketika berkas sudah lengkap, maka segera memberitahukan ke JPU. Kalau berkas belum lengkap, tidak boleh. Bahkan sudah lengkap pun bisa dikembalikan. Tapi kemarin kan polisi sudah bertemu dengan kejaksaan, ada beberapa yang memang sudah diserahkan ke kejaksaan, ada komunikasi di antara mereka. Kalau berkas lengkap itu pasti sudah ada tersangkanya. Pertanyaan saya, apakah di berkas sudah ada tersangkanya? Kan untuk penyidikan sudah ketemu tersangkanya. Perkaranya terang, tersangkanya jelas. Kalau itu belum, saya juga nggak tahu. Apa sekali dengan segala keterbatasan saya atau mungkin saya ketinggalan, ya pengetahuan. Kalau di KUHAP itu, jadi berkas yang diserahkan sudah lengkap. Kalau nggak lengkap dikembalikan 14 hari dan diberi catatan oleh jaksa. Tapi kalau ditanyakan masih proses penyelidikan, itu nggak ada. Baik, sebelum saya bilang ada tersangkanya di kasus itu, sepengetahuan saya. Udah ada, Bu. Sepengetahuan saya belum ada kan? Nah, kalau sebelum ada tersangkanya, apa hubungannya sama JPU? Baik, itu KUHAP loh, tekstual. Ada yang bertanyakan ke Jessica, Kang? Tanyakan saya hanya di prarekonstruksi. Ketika itu dilakukan saudara, apakah saudara inisiatif sendiri, apa yang pernah lakukan, atau apa yang dilakukan oleh saudara Jessica? Inisiatif sendiri, maksudnya? Karena kan ada yang duduknya, yang minumnya, yang apa, yang di situ. Yang mengatur semuanya. Pada saat rekonstruksi. Ketika kejadian. Ketika kejadian kan, iya. Yang menentukan mejanya itu restorannya ya. Saya kan memesan untuk 4 orang pukul 4. Lalu duduk, berdiri, spontanitas juga dilakukan seperti apa yang dilakukan. Iya, terus saya keluar lagi, terus saya masuk, mejanya sudah disiapkan. Saya ikutin saja pelayannya itu menunjukkan, oh ini mejanya di sini. Ya udah saya duduk, saya pesan minuman. Jadi itu betul tapi itu dilakukan. Betul. Nah, satu itu. Kedua, ketika Anda mengantar ke rumah sakit, iya. Apakah bareng dengan teman saudara yang namanya Hani? Betul. Apa yang dilakukan Hani terhadap saudara dan terhadap teman saudara itu? Jadi saya duduk di bangku depan, suaminya almarhum yang menyetir mobil, Hani duduk di bangku belakang, dan kepalanya Mirna di pangkuan Hani. Ada kalimat yang terungkap nggak dari Jessica atau Hani? Ketika, lo kok teman, ada spontanitas yang keluar apa? Pada saat apa kan itu? Lihat apakah udah meninggal atau kondisinya gimana? Waktu di dalam mobil perjalanan ke rumah sakit. Oh, tidak ada kata-kata seperti itu. Jadi? Saya tidak bisa melihat Mirna dengan jelas ya, karena Mirna posisi kepalanya itu ada di belakang saya. Oke, udah tahu meninggal kan? Belum tahu? Belum tahu, iya. Setelah tahu meninggal, apa yang dikatakan Hani maupun Jessica? Ada komunikasi nggak berdua? Iya, kita nangis aja pelukan gitu. Iya. Tidak tahu mau, nggak. Nangis. Setelah bertemu dalam pemakaman itu ya, adakah komunikasi antara Jessica dengan Hani?
Satu hari setelah Mirna tidak ada, saya ada komunikasi sama Hani. Dia mengatakan di mana rumah dukanya, di mana pemakamannya. Tapi setelah itu sudah tidak ada lagi sampai sekarang. Kenapa komunikasi putus? Sementara kan Jessica mengatakan bahwa bersahabat sudah 8 tahun Iya, ya betul. Di Australia. Saya mencoba mengirimkan pesan beberapa kali. Kamu datang ke hari ini. Terus hari ketiganya kan saya datang ke rumah dukanya. Saya tanya kembali, hari ini kamu datang nggak? Soalnya saya juga datang hari ini. Tapi tidak pernah dibalas sampai hari ini. Anda kan cukup mengenal dari sosok Hani. Apakah memang sosok Hani ini orang yang memang begitu tertekan dengan posisi ini atau seperti apa? Karena kan cukup dekat Jessica dengan Hani. Hani itu orangnya baik ya. Orangnya juga, Hani itu saya udah tahu lama. Dia itu lugu, baik, anak orangnya. Saya juga tidak tahu kenapa itu bukan Hani banget gitu kalau misalnya dia tidak membalas pesan saya pada saat boleh saya potong nggak? waktu yang Boleh, Yang silakan. penting. Ya, Iya. gini Mbak Siska. Ini yang rame di media ya, kan di media bukan sumber bagi kita ya. Kalau hukum bukan sumbernya langsung. Walaupun dari Jessica. Kan ketika dia meninggal ya, minum kopi itu kan, terserah itu ada apa-apapun juga. Apa ada dikatakan Hani nggak tentang, kan ada yang ramai diseruput kan dia juga sama meminum, itu ada nggak tentang kata-kata itu? dari Hani? Oh iya, waktu apa yang dikatakan? Iya, waktu di rumah sakit di gawat darurat. Kita pertamanya tidak tahu ya, saya tidak tahu itu kalau itu berasal dari apa? kopi. Iya, saya tidak kepikir ke sana. Jadi nggak tahu yang kopi itu? Saya nggak kepikir ke kopi. Oke, Ya. terus? Saya pikir Mirna itu ya emang sakit gitu kan. Lalu ada dialog yang mengatakan orang ditanya gitu, Mirna dari mana gitu. Oh ya, baru ketemuan di Olivia. Terus dia baru mencoba kopi. Lalu dia sakit seperti ini. Nah, terus si Haninya bilang, oh saya juga minum. Oh saya juga minum. Ketika ngomong itu, di situ selain ada Jessica dan Hani, ada siapa lagi? Pada saat itu ada dokternya juga di situ, ada susternya. Reaksi suster apa ketika ngomong Hani dulu? Ya saya pertamanya bilang, kamu nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa. Saya kan nggak mau lah kalau si Haninya sampai juga, aduh kayak Mirna begitu. Terus lalu setelah itu suster membawa Hani untuk diperiksa. Dan di rekonstruksi itu sama kejadiannya dengan apa yang Apakah Anda di lihat? rumah sakit sama rekonstruksi? Cuma Di ada di prarekon kopi aja? tidak ada di rumah sakit, cuma di kafe aja. Tetapi di prarekonstruksi itu ada adegan Hani juga mencicipi kopi? Ada adegan itu? Pakai sedotan dan gelas yang sama, dari Mirna minum. Tapi polisi meralat bahwa tidak ada adegan itu. Oh, kalau itu bukan masalah saya. Mungkin Pak Yudi bisa dijelaskan, Pak. Begini, di adegan itu nomor 53 itu waktu itu saya foto, sehingga saya bisa menghasilkan identifikasi nomor 53. Di foto dalam arti memang ada adegan itu, Pak? Ada adegan Hani sedang meminum kopi. Iya, kalau adegan itu ditiadakan, berarti ini merekayasa perkara, saya katakan. Ya, sekali lagi jangan merekayasa perkara. Walaupun polisi ada sanksinya. Kalau merekayasa perkara itu mencelakakan orang namanya. Baik. Ya. Kalau itu menyeruput kopi yang mengandung cyanida tentunya mati dong. Hani mati dan pegawainya Oliver itu juga mati karena itu mencicipi. Baik, ya. baik. Menyeruput atau meminum? Kita break sejenak, nanti saya kasih waktu untuk Anda bertiga. Saat lagi di Gestur. Kita kembali saat lagi. Anda masih bersama kami di Gestur. Kok tadi Jessica katakan bahwa pada pertemuan 6 Januari kemarin, Hani sempat mencicip kopi yang dihidangkan di Cafe Olivier, tetapi pihak kepolisian telah membantah pada 19 Januari kemarin bahwa hanya mencicip saja, bukan meminum. Kalau misalkan kita melihat ini, Dr. Budiawan, apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa hanya mencicip saja, walaupun di dalam satu gelas ada kadar yang sama, kadar tinggi, efek terhadap seseorang yang menenggak langsung dari gelas atau yang hanya sedikit mencicip itu seperti apa? Jadi gini, kalau kita bicara racun kimia itu antara efek dan respon. Ya. Kalau yang terjadi dia hanya mencoba, istilahnya secara organoleptis, misalnya mencicip, ya, bukan menyeruput atau menenggak, itu beda. Kalau yang namanya tes aja itu mencicip, artinya cuma sedikit gitu ya. Kemudian sama juga yang tadi saya dengar, misalnya pegawainya itu mencoba, itu namanya tes. Ya. Nah itu respon saja, apakah responnya bisa gatal dikit atau mungkin kalau dia iritasi atau alergi gitu, hanya itu. Tapi kalau dia memang menenggak atau menyeruput di dalam, efeknya beda. Ya itu ya efek yang almarhum Mirna yang terjadi. Dan kita tahu bahwa tadi gambarannya bahwa pertama dari
baunya yang sangat berbeda. Tadi kan sudah kita diskusikan gitu, menyengat, iya. ya. Kemudian rasanya yang sudah juga berbeda. Itu jelas itu ada zat asing dari kebiasaan normalnya kopi itu. Nah, efek yang kemudian terjadi karena dia istilahnya menyeruput dalam jumlah tertentu, dan itu responnya jelas, ya, karena dosisnya tinggi. Dia akan menyebabkan pusing, mual, ya, muntah-muntah seperti itu, dan kematian. Tapi kalau dalam konteks dia mencicipi, itu tidak ada respon, tidak ada efek yang terjadi. Tidak ada respon dan tidak ada efeknya. Tidak ada efek yang Baik, terjadi. kalau Dr. Hubertus melihat dengan apa yang terjadi bahwa Jessica terlihat tampak tenang dan Jessica sudah berusaha beberapa kali untuk menghubungi Hani. Tampaknya Hani, kalau tadi Jessica katakan, ada sedikit menghindar dari WhatsApp yang tidak dibalas. Karena sebenarnya adalah Hani bukan tipe yang seperti itu. Apa yang bisa Anda baca dari kedua teman Mirna ini, Jessica dan juga Hani? Ya, saya ingin tahu hubungan Jessica dengan Hani dulu ya. Kalau waktu di Australia, di Aussie, biasanya kalau hadapin problem tuh Hani seperti gitu, begitu reaksinya, lalu menjauh ya. Oh tidak, Hani itu tidak pernah mencoba menjauh dari teman ya. Saya emang sama dia itu tidak pernah sampai sahabat yang setiap hari ngomong, curhat sampai mendalam gitu, tidak seperti itu. Baik. Kita cuma teman main, teman kuliah, bikin belajar bersama-sama, bikin assignment sama-sama kasih masukan gitu. Oh ini lebih bagus, ini enggak gitu. Baik, mungkin dok, pertanyaan saya adalah kalau Anda melihat Dr. Hubertus dengan kedua pribadi ini antara Jessica dan Hani, apa yang menjadi catatan penting yang Anda lihat? Ya. Satunya reaksi sekali, ya, terpukul sekali kelihatannya. Satunya tenang. Nah, saya ingin tahu juga, Jessica waktu di Aussie kalau ada masalah itu biasanya tenang juga ya? Saya mencoba tenang, iya. Tapi saya nggak mau. Saya tidak mau menunjukkan kalau saya panik atau sedih atau nangis atau di depan orang. Saya tidak bisa menunjukkan seperti itu kecuali parah banget. Dengan kata lain, sehari-hari itu selama di Australia 8 tahun itu orang itu tampilannya tenang, kebanyakan no tenang. problem. Saya dapat masukan dari teman-teman saya, teman kerja saya dan semuanya, saya itu emang orangnya tenang. Dompet hilang pun saya tenang. Banyak bicara. Saya banyak bicara, iya. Banyak bicara dan banyak bergerak atau gimana? Bergerak sih enggak ya, saya bicara aja kalau lagi kepengen. Kalau lagi marah, lagi kesel, lagi sedih gitu, saya ngomong. Tapi saya nggak sampai histeris gitu, saya jarang sekali. Tetapi beliau mengaku waktu di gawat darurat, dia mengaku juga dia sudah meminumnya. Saya juga minum. Tetapi sebelum almarhum menawarkan ke Hani, beliau menawarkan ke saya. Tapi saya mencium baunya tidak enak, jadi saya tidak mau minum. Tetapi saya belum sempat ngomong apa-apa, beliau sudah meminta saya untuk meminta air putih. Jadi saya jalan minta air putih. Nah, pada saat itu saya tidak melihat Hani mencoba kopinya. Sampai di rumah sakit, Hani mengaku. Jadi saya tidak tahu kenapa Hani itu apa mencium dulu, atau dia merasakan itu wanginya normal, atau apa, saya tidak tahu. Yang lakukan oleh Jessica spontannya apa reaksinya? Saya juga meminum. Setelah kalau dia ngomong gitu, apa yang reaksinya dari Jessica? Halo, nggak apa-apa, saya tanya begitu. Iya. Mungkin sedikit saja analisanya, Kang. Hah? Waktu kita tidak banyak dengan apa yang terjadi dalam kasus di Oliver ini, seperti apa analisis dari hukum ya. Hukumnya. Kalau cara hukum, saya pikir saya katakan dari psikologi hukum, pengalaman sebagai hakim, ya saya pikir maaf, saya disaksikan oleh rakyat Indonesia, ya saya psikologi pengalaman saya, apa mungkin Jessica melakukan itu? Satu itu. Kedua, ya ini memang perkara sulit untuk dibuktikan. Tapi ketika perkara ini sulit dibuktikan, jangan dipaksakan. Kalau tidak ada alat bukti, menemukan dua alat bukti, ketika siapa yang menyimpan alat itu, siapa orang detik-detik waktu, kalau tanpa alat bukti yang kuat, jangan coba. Karena keyakinan hakim akan dibuktikan di persidangan. Kalau itu dipaksakan berbahaya, satu itu. Kedua, yang lebih penting, ya, perkara ini harus dibuka seterang-terangnya. Kalau ada alat bukti jelas, majukan ke persidangan, siapapun yang sudah lakukan hukum seberat-beratnya. Tapi kalau tidak, ingat ini, kita akan melaksanakan KUHP berhubungan dengan ajas praduga tak bersalah, berhubungan ajasi manusia. Kalau benar dia pelakunya, hukum seberat-beratnya. Kalau enggak, kasihan dia. Dia tidak melakukan. Itu harus diperhatikan oleh semua anak bangsa. Baik, saya meminta dari Pak Dr. Budiawan, kalau kita melihat apa yang terjadi pada kemarin, mungkinkah sebelumnya Mirna ini sudah menggunakan
Cyanida sebelumnya. Dalam arti bukan di kopi Vietnam yang diminum saat itu, tapi sebelumnya sudah terkena sebelumnya. Dengan apa yang Anda ketahui? Kesimpulan saya itu tidak mungkin kalau Mirna melakukan itu sebelumnya, karena reaksi atau respon dari racun kimia itu tidak seperti itu, apalagi dengan dosis atau kadar yang cukup tinggi ya. Jadi tidak mungkin. Tapi yang ada satu hal yang menarik benang merah di sini adalah bahwa pertama, polisi sudah memastikan ada racun cyanida dalam tubuhnya. Itu sudah pasti. Ya. Yang kedua, ada yang sedikit menarik bagi saya. Satu sisi sudah diakui bahwa ketika seruput dan juga saudara Hani. Singkat saja Pak Dr. Hubertus, singkat saja. Iya. Jadi apa yang menjadi sorotan publik maupun penyidik tentang Jessica itu saya kira penampilannya. Jadi biasanya ada peristiwa yang demikian, alaminya itu orang akan mengalami satu alunan emosi. Baik. Nah, itu tidak kelihatan pada Jessica. Itu pertanyaan tanya. Mungkin Jessica bisa ada yang disampaikan. Saya baru keluar di depan media baru beberapa hari ini. Sebelumnya kan saya mengumpat saja ya. Saya takut sekali sama kamera. Saya tidak mau terlihat di depan kamera. Saya tidak mau menunjukkan emosi saya memang begitu orangnya. Baik. Singkat saja Pak Yudi, mungkin waktu kita sudah habis Pak. Kalau saya memberi masukan polisi, detik-detik kritis yang terakhir sebelum Mirna minum, itu kan waktunya 15 menit. Itu kan terekam di CCTV. Apakah dia menaruh? Ini kan perbuatan itu gerakan otot. Apakah dia melakukan? Itu terekam di CCTV, itu alat bukti. Berdasarkan pasal 5 data elektronik, undang-undang ITE. Baik, dan kita berharap kasus ini segera terbuka seterang-terangnya dan diketahui siapa pelaku yang membunuh Mirna. Terima kasih untuk semua narasumber kami, Pak Dr. Hubertus, Pak Dr. Budiawan, Kang Asep, dan juga Jessica, serta Pak Yudi. Terima kasih untuk kehadiran Anda. Dan pemirsa, demikian gestur malam ini. Saya Sinta Puspitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam.